Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, yang kami hormati Bapak Miftahul Rizik, SPDI MPD, selaku dosen mata kuliah praktek ibadah, dan teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Sebelum kita memasuki pembahasan materi, alangkah sebaiknya kita mensyukuri nikmat Allah terlebih dahulu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, salawat berangkaikan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, rekan-rekan. A. Pengertian wudu dan tayamum. Wudu menurut bahasa artinya bersih, indah, dan bagus. Namun menurut syara, wudu ialah membasuh, mengalirkan dan membersihkan dengan menggunakan air pada setiap bagian dari anggota-anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Sedangkan tayamum ialah mengusapkan tanah ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat. Tayamum adalah pengganti wudu atau mandi sebagai rukhsah, dalam tanda kutip keringanan, untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau uzur, yaitu di sini ada 3. Uzur karena sakit. 1. Uzur karena sakit. Kalau ia memakai air bertambah sakitnya atau lambat sembuhnya. Yang kedua, karena dalam perjalanan. Yang ketiga, karena tidak ada air. B. Syarat sah wudu dan tayamum. Syarat wudu. Terdapat beberapa syarat sah wudu, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Beragama Islam. 2. Mumayyiz. 3. Tidak berhadas besar. 4. Dengan air yang suci dan menyucikan. 5. Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit seperti getah dan sebagainya yang melekat di atas kulit anggota wudu. Syarat tayamum. 1. Sudah masuk waktu sholat. Tayamum disyariatkan untuk orang yang terpaksa. 2. Sudah diusahakan mencari air tetapi tidak dapat, sedangkan waktu sudah masuk. 3. Dengan tanah yang suci dan berdebu. 4. Menghilangkan najis. Selanjutnya C. Fardu wudu dan tayamum. Fardu wudu ada 6. Yang pertama, niat. Hendaklah berniat menyengaja menghilangkan hadas atau menyengaja berwudu. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh 2 tangan sampai ke siku. 4. Menyapu sebagian kepala. 5. Membasuh 2 telapak kaki sampai ke 2 mata kaki. 6. Menertibkan rukun-rukun di atas. Selanjutnya fardu tayamum. Yang pertama, niat. Orang yang akan melakukan tayamum hendaklah berniat karena hendak mengerjakan sholat dan sebagainya. 2. Mengusap muka dengan tanah. 3. Sikap kedua tangan sampai siku dengan tanah. 4. Menertibkan rukun-rukun, artinya mendahulukan muka terlebih dahulu. Selanjutnya D. Hal yang membatalkan wudu dan tayamum. Hal yang membatalkan wudu itu ada 4. 1. Keluar sesuatu dari dubur maupun kubul.
2. Hilang akal. 3. Bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan. 4. Menyentuh kemaluan atau pintu dubur dengan telapak tangan, baik kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain. Adapun hal yang membatalkan tayamum, yang pertama, tiap hal yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Yang kedua, ada air. Mendapatkan air sebelum sholat, batalah tayamum bagi orang yang tayamum karena ketiadaan air, bukan karena sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Kartika Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan yang yaitu mandi wajib. Sebenarnya istilah mandi wajib ini agak kurang familiar di dalam kitab-kitab fikih. Para ulama lebih sering menyebutnya dengan istilah ghusl janabah atau mandi janabah. Mereka yang sedang dalam kondisi janabah ini hukumnya wajib mandi terlebih dahulu agar bisa menjadi suci kembali, sehingga bisa melaksanakan ibadah lainnya, semisal sholat, membaca Al-Quran, berdiam diri di masjid. Karena hukum wajib inilah akhirnya orang-orang kita lebih sering menyebutnya dengan istilah mandi wajib, sehingga lawan dari mandi yang tidak wajib. Penggunaan istilah mandi wajib ini juga mempunyai nilai positif, setidaknya untuk lebih menguatkan bahwa memang dalam kondisi janabah berhadas besar, seseorang wajib mandi agar bisa suci kembali. Baiklah, selanjutnya yang pengertian istinja. Istinja adalah membersihkan dua lubang kubur dan dubur sesudah keluarnya air atau kotoran. Hukum istinja adalah wajib bagi setiap muslim. Hikmahnya adalah menghilangkan kotoran dan bau serta berjuta bakteri yang terhimpun di sekitar kubur atau dubur yang seandainya tidak dibersihkan dapat menyebabkan terjadinya penyebaran penyakit dan virus. G. Alat-alat istinja. Alat yang bisa digunakan sebagai istinja adalah sebagai berikut. 1. Air yang suci. 2. 3 buah batu atau batu yang bersegi 3. Tulang dan kotoran binatang kering tidak dapat digunakan untuk istinja. Baiklah, selanjutnya H. Tata cara istinja dengan air. Air yang digunakan harus suci, bukan air yang bercampur dengan benda suci lainnya seperti air gula, teh, dan lain sebagainya. 2. Siramkan air ke kubul atau dubur dengan perlahan dan pastikan mengenai najis yang hendak dibersihkan. 3. Harus jongkok untuk memastikan agar percikan air basuhan itu tidak mengenai tempat lain. 4. Saat membersihkan kubul atau dubur harus menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan digunakan untuk menyiram. 5. Saat beristinja setelah buang air besar usahakan mengedem atau menekan napas sehingga posisi dubur agak maju ke bawah lalu usap hingga terasa kesat. 6. Saat hendak beristinja setelah buang air kecil dianjurkan untuk mendehem, membatukan beberapa kali agar air kencing keluar semuanya dan tidak ada yang tersisa atau keluar belakangan setelah dibasuh air. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang toharoh, cara berwudu, tayamum, mandi wajib, dan istinja. Apabila ada kesalahan kata, kami minta maaf dan saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.